Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah taubat. Yang ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang mendatangkan banyak sekali kebaikan. Yang menakjubkan, ibadah taubat ini dikatakan oleh para ulama dengan wazifatul umur, yaitu ibadah yang dilakukan seumur hidup. Hal ini karena manusia senantiasa terjerumus dalam dosa. Jika dia sudah terjerumus dalam dosa yang satu, dia akan terjerumus dalam dosa yang berikutnya. Dan itu sudah merupakan tabiat dasar manusia. Sebagaimana Nabi SAW berkata dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak-anak Adam suka berdosa dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Demikian juga dalam hadis Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan setiap siang dan malam, ya. Sifat manusia suka berdosa. Terutama di zaman sekarang ini yang di mana sarana untuk bermaksiat sangat banyak. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bahkan mewajibkan taubat kepada para sahabat. Para sahabat dalam surat An-Nur ketika Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna." Dan seterusnya sampai di akhir ayat Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kata Allah, katakanlah kepada lelaki yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan dikatakanlah kepada para wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Ya, dan hendaknya mereka memakai jilbab dan seterusnya. Sampai di akhir ayat Allah mengatakan, "Wa tubu ila Allahi jami'an." Hendaknya kalian seluruhnya bertobat jami'an. Ayyuhal mu'minun, hai orang kaum mukminin sekalian, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ayat ini padahal turun di kota Madinah, yaitu surat An-Nur adalah surat Madaniyah. Makanya berisi adab-adab dan hukum-hukum. Sementara kita tahu para sahabat tidaklah sampai di Madinah kecuali melalui banyak perjuangan. Mereka berjuang, kaum muhajirin berjuang selama 13 tahun di Mekah menghadapi berbagai macam ujian. Sampai di antara mereka ada yang berhijrah ke negeri Habasyah, ada yang berhijrah 2 kali. Di antara mereka berbagai macam ujian, harus mengorbankan harta mereka. Kemudian mereka harus pergi meninggalkan kota Mekah, negeri yang mereka cintai, harta mereka tinggalkan, rumah mereka tinggalkan. Kemudian mereka pergi ke Madinah. Di Madinah mungkin kemudian mereka berperang dalam beberapa jihad, ya, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Meskipun demikian Allah tetap turunkan firman-Nya. Setelah para sahabat berjuang dengan perjuangan yang luar biasa, kata Allah, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'min la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian seluruhnya bertobat wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Ini dalil bahwasanya taubat adalah wazifatul umur. Taubat adalah tugas seumur hidup. Jika para sahabat yang mereka begitu luar biasa diperintahkan untuk bertobat, apatah lagi kita yang jauh dari manzilah, dari kedudukan para sahabat. Oleh karena jangan kita menyangka ketika kita berbicara taubat hanya kita bicara tentang para pendosa saja yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Bahkan orang beriman juga disuruh untuk bertobat. Ya, ini saya sudah bahas panjang lebar sisi apa yang buat kita harus bertobat, tapi di antaranya saya ingin sampaikan bahwasanya taubat adalah wazifatul umur, taubat adalah tugas seumur hidup. Dah taubat ini memiliki banyak keistimewaan, membawa kepada banyak kemuliaan, ya. Baik perkara duniawi maupun perkara ukhrawi, ya. Ya.
Mungkin kita bisa singgung di sini misalnya kita singgung ya, keutamaan bertobat ya. Bertobat kepada Allah. Kita bisa bagi menjadi kemuliaan-kemuliaan duniawi ya. Keutamaan-keutamaan ukhrawi dulu dan keutamaan-keutamaan duniawi. Keutamaan duniawi. Di antara keutamaan ukhrawi, contohnya apa? Pertama adalah Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semakin seorang sering bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah. Dicintai oleh pencipta kita, penguasa alam semesta yang di tangannya segala kebaikan. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka tentunya hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Di antara keutamaan bertobat, bahwasanya orang yang bertobat ya akan mendapatkan al-falah, meraih al-falah. Al-falah. Al-falah dijelaskan oleh sebagian ulama adalah kebahagiaan yang menetap, yaitu kebahagiaan yang sudah pakem ya, kebahagiaan yang menetap ya. Kalau seorang bahagia kemudian mundur lagi, belum disebut dengan al-falah. Belum disebut falah oleh dalam bahasa Arab. Al-falah itu seorang meraih kebahagiaan yang menetap, yang pakem, yang sudah tidak berubah-ubah lagi. Ya, yang continue disebut al-falah. Yang dia maksud adalah surga tentunya. Al-falah terkait di dunia maupun terkait di akhirat, tapi kalau dimaksud di akhirat al-falah maksudnya surga ya. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an dalam surat An-Nur. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian seluruhnya kaum mukminin, semoga kalian mendapatkan al-falah ya, semoga kalian mendapatkan al-falah. Kemudian juga di antara keutamaan ukhrawi, bahwasanya orang yang bertobat masuk surga ya. Meraih surga. Dalam surat Maryam kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u ssalata wa tabu'u syahwati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a." Ya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a, kecuali orang yang bertobat, illa man taba, kecuali yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dalam surat At-Tahrim. Jadi di antara keistimewaan keutamaan ukhrawi, seorang yang bertobat akan meraih surga. Saya tambahkan lagi tadi
dalam surat At-Tahrim, diampuni dosa-dosa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini di antara keistimewaan taubat, subhanallah. Dan menunjukkan akan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Taubat secara logika harusnya, kalau kita bicara tentang logika duniawi antara manusia, kalau si A bersalah kepada si B, seharusnya kalau si A minta maaf, maka si B maafkan, selesai. Nol dosa kesalahan si A. Kalau A berbuat salah kepada si B, kemudian si A minta maaf kepada si B, selesai, maka kesalahan tersebut dimaafkan, nol. Sebagaimana tadi, bahwasanya orang yang bertobat akan diampuni dosa-dosanya. Dosanya bertumpuk sebesar apapun, jika dia bertobat menjadi nol. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Allah lanjutkan ayatnya, kata Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masalahnya ternyata taubat itu bukan cuma mengampuni dosa, tetapi juga memasukkan dalam surga. Jadi bonus. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang ada di bawahnya sungai-sungai, ya, dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang indah, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat luar biasa, ya. Dia bukan cuma diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia juga dimasukkan dalam surga. Kemudian orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Kita tambah sini. Didoakan malaikat. Oleh malaikat, luar biasa, ya. Dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsy, para malaikat yang memikul arsy, malaikat spesial. Wa man haulahu. Demikian juga malaikat-malaikat sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna ladzina amanu. Mereka beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan mereka mohon ampunan bagi orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Mereka berdoa, mereka berkata, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Malaikat doakan dan mengikuti jalanmu, ya. Bahkan malaikat lanjutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang bertobat. Bukan cuma itu, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Demikian juga orang tua mereka yang soleh, anak-anak mereka yang soleh, pasangan-pasangan mereka yang soleh. Sungguh engkau adalah maha kuasa dan engkau maha bijaksana. Subhanallah, di antara keistimewaan orang yang bertobat ternyata didoakan kebaikan oleh malaikat. Kemudian di antara keistimewaan orang yang bertobat, dibukakan pintu kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyyatubu yaku khairan lakum. Fa iyyatubu yaku khairan lahum. Fa iyyatubu yaku khairan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka bertobat maka lebih baik bagi mereka, yaku khairan lahum. Allah buka pintu kebaikan bagi mereka. Dalam ayat yang lain, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Jika kalian bertobat maka itu lebih baik bagi kalian, ya. Ini di antara keistimewaan orang-orang yang bertobat, mereka akan mendapatkan
keutamaan yang mulia bagi mereka di akhirat ya. Ternyata taubat juga tidak hanya mendatangkan kemuliaan di akhirat saja, bahkan mendatangkan kemuliaan duniawi ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Bahwasanya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya ya. Diangkat musibahnya. Kata Nabi Nuh, kalau kalian bertobat kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang deras ya Tuhan, hujan yang penuh dengan berkah. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian bi amwal, harta yang banyak dan anak-anak. Anak-anak juga akan diberikan juga orang yang sering bertobat. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun yang indah dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai di tempat kalian. Dalam surat Hud, wa yazidum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan pada kalian. Orang yang sering bertobat dimudahkan urusannya, diangkat musibahnya, ditambah kekuatannya. Ditenangkan hatinya. Ini subhanallah, jadi orang yang bertobat itu bukan cuma pahalanya nol, tapi Allah berikan banyak kemuliaan ukhrawi maupun kemuliaan duniawi. Ini jelas bahwasanya taubatlah ibadah yang agung, taubatlah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, maka aku akan sirnakan kalian. Aku akan binasakan kalian. Ya. Kata Allah, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan sirnakan kalian. Tsumma wala ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah akan ciptakan atau datangkan makhluk-makhluk yang lain yang mereka berdosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini dalil bahwasanya taubat adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mentakdirkan manusia harus berdosa karena Allah suka jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan kalau kalian manusia tidak pernah berdosa, Allah akan sirnakan, Allah akan musnahkan. Allah ganti dengan manusia yang memiliki sifat manusia, memiliki sifat berdosa yang menempel pada dirinya. Karena kalau ada orang bertobat kepada Allah sangat senang dengan orang tersebut. Makanya dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar di mana Nabi SAW mengatakan Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadim kana bi ardi falatin kana ala rahilati bi fardin bi ardi falatin fanfalatat minhu. Sungguh Allah lebih gembira ya kepada bertobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang ketika suatu hari dia sedang berjalan di padang pasir bersama ontanya, tiba-tiba ontanya pergi. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, padahal bekalnya di situ. Makanannya, minumannya berada di atas onta tersebut, tiba-tiba onta tersebut pergi. Ya. Maka dia pun bingung mau kemana di tengah padang pasir, mau lari kemana, sudah enggak bisa apa-apa, ontanya enggak ada. Bekalnya dibawa lari onta tersebut. Qad ayyisa min rahilati, dan dia putus asa dari ontanya tersebut. Bahkan disebutkan dia mulai berbaring menunggu kematian datang secara pelan-pelan, mulai kehausan menyerang dirinya. Dia sudah pasrah, dia bakalan mati. Dia merasa demikian. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah pasrah dan yakin akan meninggal dunia, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya hadir lagi. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, dan ternyata bekalnya masih lengkap, masih ada makanan, masih ada minumannya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera bangkit memegang tali kekang onta tersebut agar tidak ucul, tidak kabur lagi. Saking gembiranya kemudian dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bergembiranya dia berkata, dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia gembira, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Bayangkan kalau kita mau gambarkan ada orang paling gembira di dunia, mungkin orang ini yang yakin dirinya akan mati dan dia merasa kematian telah datang kepadanya secara tadrijian, secara bertahap. Mulai kehausan, mulai kerasa kering, mulai kepanasan, mulai kelaparan, mulai dia merasa kematian mulai menggerogoti hati dirinya.
Tiba-tiba saat dia sudah putus asa, dia merasa bakalan mati, tiba-tiba ontanya muncul. Dan ternyata masih lengkap, ada ontanya, ada makannya, ada minumannya. Maka dia pun bersyukur kepada Allah, namun saking gembiranya dia salah ngomong. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sungguhnya engkau adalah benar-benar hambaku ya Allah, dan aku benar-benar Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Ini adalah gambaran orang paling bahagia, paling gembira. Ternyata Allah lebih gembira lagi kalau ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena Allah lebih sayang kepada kita dari seorang ibu kepada anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sang ibu kepada anaknya. Ini harus kita yakini. Kenapa bisa demikian? Karena Allah yang telah meng-create kita, Allah yang telah menciptakan kita. Allah fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Allah yang menciptakan kita di janin, Allah yang menyusun kita, dan Allah menentukan bentuk kita. Semuanya Allah yang bikin. Kita ini hasil kreasi sang kreator, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka biasa bosnya kreator menyukai apa yang dia buat, ya. Dan kita dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta Allah kepada hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka jika ada seorang ibu anaknya nakal, maka ibu itu mungkin marah, mungkin dijewer anak tersebut, mungkin jadi diusir dari rumahnya. Tapi ternyata anak tersebut kembali nangis minta ampun. Kira-kira bagaimana perasaan sang ibu? Maka sang ibu pasti akan sayang kepada dia. Karena anak ini telah kembali kepada jalan yang lurus. Anak ini sudah tidak nakal lagi. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya, maka jika ibu bahagia, anaknya sadar dari kenakalannya, maka tentu Allah lebih gembira jika ada hambanya yang tadinya nakal, tadinya bermaksiat, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Allah pasangkan Allah berikan dalam ibadah tersebut banyak pahala. Bahkan kalau ada hamba tidak pernah bersalah, Allah sirnakan dia. Allah ingin kaum yang berdosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah menggambarkan tentang kemuliaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan dibahas oleh para ulama. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih afdal? Orang yang tidak pernah berdosa sama sekali, taruhlah ada si A tidak pernah berdosa sama sekali, atau ke seorang yang berdosa kemudian bertobat. Ini sudah ini. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya. Khilaf ulama. Mana yang lebih afdal? Apakah hamba yang tidak pernah berdosa, hamba yang tidak berdosa dan terus beramal dan continue, ataukah hamba yang berdosa lalu bertobat lalu beramal? Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya, ini pendapat pertama, bahwasanya ini yang lebih afdal, ini yang lebih afdal, hamba yang tidak pernah berdosa yang lebih afdal. Kenapa? Kenapa lebih afdal? Pertama, banyak sebab. Pertama, dia selalu dalam ketaatan. Selalu dalam ketaatan. Sehingga pahala terus berkumpul. Pahala terus terkumpul. Derajat semakin naik. Sementara orang yang bertobat waktunya, sementara orang yang berdosa ketika itu dia sedang, si A, si B, taruhlah si A bertakwa kepada Allah, si B dosa. Ketika si A sedang menempuh jalan menuju Allah, si B sedang berdosa, keluar ke kanan atau bahkan mundur. Sementara pendosa buang-buang waktu. Ini si pertama. Si kedua, kenapa
orang yang tidak pernah berdosa continue beramal lebih afdal disebutkan karena dia selalu dalam keridhaan Allah. Di saat pendosa dalam kemurkaan Allah. Dalam kemurkaan Allah, dia sedang berdosa. Dia sedang sholat, temannya sedang minum khamr misalnya. Tapi temannya nanti sadar, makanya gimana? Mana yang lebih afdal? Ini di antara pendapat yang menguatkan bahwasanya yang lebih afdal adalah yang tidak pernah berdosa sama sekali. Kemudian dia mengatakan bahwasanya dosa pasti ada dampaknya. Dosa ibarat racun dan ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pasti ada dampaknya. Dampaknya cepat atau lambat. Terutama terkena hati. Betapa banyak orang sudah tobat masih terngiang-ngiang kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ini kenyataan. Dia mungkin nonton yang tidak, mungkin dia punya relasi sama orang, masih terngiang-ngiang sehingga muncullah CLBK, muncullah kurang khusyuk karena masih terngiang-ngiang maksiat. Karena dosa itu pasti benar-benar masuk dalam hati dan terkadang tidak semudah dibayangkan untuk bisa hilang. Maka dosa tersebut pasti ada dampaknya. Karena dosa itu seperti minum racun ya. Intinya ini pendapat ini sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berdosa lebih baik daripada yang berdosa. Karena logikanya sederhana, si A dan si B sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Si A bertakwa terus, si B ternyata dia maksiat. Baru kemudian si A sudah jauh, dia kembali lagi. Dia kembali lagi, terkadang mundur, terkadang dia start di tempat dia bermaksiat. Si A lanjutin lagi, dia baru jalan pelan lagi. Di tengah jalan si B maksiat lagi, kedua kali maksiat, minggir lagi, kemudian terus si A semakin jauh ke atas. Dia mulai seperti itu. Jadi logikanya sederhana bahwasanya si orang yang tidak pernah bermaksiat ini dia lebih afdal, lebih utama. Ya. Dan dia mau memanfaatkan umurnya, ya. Taib. Ini pendapat kedua. Bahwasanya ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Kenapa bisa demikian? Apa dalil mereka bahwasanya lebih afdal? Mereka mengatakan kami tidak mengingkari si A, ini taruhlah si A, ini A, ini B. Katanya tidak dipungkiri si A atau orang taat tersebut lebih banyak amalnya. Tapi taubat pahalanya sangat besar. Pahala yang sangat besar. Memang dia lebih banyak, tapi pahala istilahnya orang kalau dia benar-benar tobatnya matang, meskipun dia amal sedikit tapi langsung didongkrak cepat karena tobat itu pahalanya sangat besar. Di antara yang membuktikan tersebut, tobat ibadah yang tidak dikenali. Tobat adalah ibadah yang tidak bisa dirasakan oleh si A. Kapan ketika orang bertobat, dia terenyuh, kemudian dia benar-benar merasa hina dina, dia merasa jatuh. Situ ada kehancuran hatinya dan ini yang Allah suka. Dia hancuran hatinya kemudian dia hanya pasrah kepada Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa menolongku, tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Perasaan seperti ini tidak bakalan dirasakan oleh orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dia punya ibadah tersendiri, ibadah ketaatan, tapi ibadah bertobat ini luar biasa, spesial. Karenanya tadi sampai orang yang bertobat tadi di antara yang menguatkan itu orang bertobat lebih afdal, dia meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah yang sangat besar.
dan kegembiraan Allah yang sangat besar. Tadi Allah mencintainya. Nabi SAW mengatakan, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Dan Nabi tadi mengatakan Allah asyadu farahan. Allah sangat gembira, lebih gembira daripada orang yang tadi yang kita sebutkan. Ini semua dalil-dalil yang dibawakan oleh pendapat kedua ya, yang mengatakan bahwasanya benar si A lebih banyak ibadahnya, tapi si B ini meskipun ibadahnya sedikit tapi sangat berkualitas. Sehingga mereka mengatakan yang jadi patokan adalah yang terakhir. Yang jadi patokan adalah titik terakhir. Benar bahwasanya si ini, si A jalan mungkin lebih cepat, tapi si B ini yang melakukan dosa dia bertobat. Ketika dia bertobat dia langsung bisa dongkrak cepat. Dia akselerasinya bisa cepat. Kenapa? Karena dia memiliki ibadah yang sangat agung. Allah alam bisawab, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya kondisi orang ini sudah kan? Tapi kondisi orang yang berdosa kemudian bertobat ada 3 kemungkinan. Orang yang berdosa lalu bertobat. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kondisinya kembali ke sedia kala, sama seperti sedia kala sebelum dia berdosa. Ini maksudnya gimana? Maksudnya seorang misalnya dia sebelum berdosa dia level 5 misalnya. Kemudian dia melakukan terjerumus dalam maksiat, kemudian dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia kembali kepada level 5, sama seperti sebelum dia berdosa. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua adalah menjadi lebih buruk, turun level. Ini lebih buruk. Jadi setelah bertobat, levelnya turun dari sebelum berdosa. Misalnya sebelum dia berdosa, dia di level 5 misalnya. Kemudian dia berdosa, ketika dia bertobat ternyata dia turun level 4. Ini menunjukkan tobatnya kurang sempurna. Sehingga dampak tobat masih kuat dalam dirinya, masih ada kesukaan dengan maksiat. Dia bertobat tapi masih ada dampak luar biasa, masih malas beribadah sehingga levelnya turun. Mungkin terjadi, mungkin. Tadi dulu luar biasa tapi dia kemudian terjerumus dalam maksiat. Kemudian dia meninggalkan maksiat tetapi levelnya turun, tidak seperti sebelum dia bermaksiat. Ini model kedua. Model yang ketiga lebih baik setelah bertobat kondisinya lebih baik atau levelnya lebih naik daripada sebelum maksiat. Misalnya sebelum maksiat dia level 5, sirkat keimanan level 5. Kemudian dia bermaksiat. Tahu-tahu dia kemudian bertobat. Ketika dia bertobat dia benar-benar tulus, tobatnya hebat sehingga dia bahkan lebih naik. Jadi level 7 misalnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya logika sederhana bahwasanya dosa itu adalah penyakit. Bahwasanya tobat adalah obat. Dosa adalah penyakit, tobat adalah obat. Kalau seorang mengkonsumsi obat tidak sempurna, maka mungkin dia sembuh. Dia sembuh dari penyakit tapi ternyata sama saja kondisinya. Kondisinya sama seperti sebelum dia sakit. Sebelum dia sakit, dia mungkin kekuatannya sekian, level 5, ketika dia sakit, dia berobat, kondisi seperti sebelum dia sakit. Ada model kedua,
dia sakit kemudian dia berobat, jadi seperti tobat seperti ibarat obat. Ketika dia setelah bertobat ternyata obatnya lemah, obatnya kurang, tobatnya kurang, sehingga dia sembuh tapi tubuhnya semakin lemah. Seperti sebagian kawan-kawan yang terkena corona, kemudian berobat tapi terlalu parah penyakitnya dan obatnya kurang kuat, mereka sembuh tapi tidak fit seperti sebelum terkena corona. Tapi nyatakan sembuh. Nah, ada orang seperti itu, dia bermaksiat. Sebelum dia bermaksiat mungkin dia di ketakwaan level 5 misalnya. Kemudian dia bermaksiat. Setelah bermaksiat dia tobat, tapi tobatnya kurang kuat, kurang kokoh. Sehingga akhirnya dia turun ke level 4 misalnya. Ini mungkin terjadi. Ada model yang ketiga. Setelah dia bertobat, dia tadinya mungkin di level 5, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tobat yang super luar biasa, tobat nasuh, tobat yang sungguhnya. Maka penyakit-penyakit yang tadi yang dia sakit, yang tersimpan pun hilang semuanya. Penyakit-penyakit tadi ada potensi untuk sakit, hilang semuanya. Sehingga dia semakin prima, semakin sehat, levelnya semakin naik. Dan ini yang sedang dibahas. Ini bisa jadi ada orang lebih baik setelah tadinya dia maksiat, dia bertobat daripada kalau dia tidak bermaksiat sama sekali. Kalau bisa demikian bisa lebih baik, ya penyakit-penyakit, potensi penyakit bisa hilang, maka hilang penyakit ujubnya. Selama ini mungkin dia pede dengan keimanannya, dia merasa saya hebat, ternyata dia jatuh dalam maksiat. Oh, ternyata saya lemah sekali. Dia tahu yakin firman Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia Allah dan kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka tidak seorang pun soleh. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tapi Allah menjadikan seorang soleh. Jadi bukan karena kita hebat, buktinya kita terjerumus dalam maksiat tersebut. Selama ini kita pede, ternyata kita terjerumus. Bisa jadi lebih baik, kenapa? Karena dosa yang pernah dia lakukan menjadi penyesalan seumur hidup. Jadi penyesalan seumur hidup. Selalu di hadapan matanya sehingga dia termotivasi. Selalu dalam dirinya, aduh saya pernah dosa, ini termotivasi, ingin memperbaiki yang telah salah. Sehingga termotivasi. Ini mungkin. Sehingga setelah dia bertobat, dia lebih semangat. Ada orang seperti ada. Tadinya dia biasa-biasa, kemudian dia jadi penjahat besar, kemudian dia tobat, ketika dia tobat luar biasa ibadahnya. Ya. Sehingga dia seperti itu. Ya. Ini gambaran sederhana. Ya, bahwasanya orang yang bertobat bisa jadi dia lebih hebat. Kemudian tadi dia melakukan ibadah tobat. Lakukan ibadah tobat yang berisi kehinaan hati. Bayangkan orang yang melakukan maksiat kemudian dia menangis, dia hancur hatinya. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak bermaksiat. Karena hati tersebut hanya dirasakan oleh yang bermaksiat. 3 hal ini aja bisa memberi bayangan bahwasanya orang yang tadinya dosa kemudian bertobat bisa lebih baik daripada kalau dia tidak berdosa sama sekali. Di antara contoh akan hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa dosa, manusia diciptakan tanpa dosa. Kemudian dia alaihissalam melakukan maksiat. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Syaitan goda dia, akhirnya dia makan. Mau kau tunjukkan kepada engkau pohon yang kalau kau makan kau akan menjadi raja abadi selama-lamanya. Fa akala minha fa badat lahumma sawatuhuma. Ketika dia makan, maka nampaklah auratnya. Fa tafiqa yakhsifani alaihim waraqil jannah, maka dia pun segera mengambil daun-daun untuk menutupi aurat dia dan istrinya. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Kata Allah, Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya. Adam bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, dia langsung bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Adam bingung ketika dia bertobat, dia harus ngomong apa. Maka Allah ajarkan cara bertobat. Dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lakunanna minal khasirin. Lihat bagaimana perkataan itu yang menunjukkan dia terenyuh. Dia hancur. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah berbuat zalim pada diri kami, aku dan istriku.
Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni aku, wa tarhamna, kalau kamu tidak ampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, dan kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini ternyuh. Yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh Adam, yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh Adam alaihissalam. Maka Adam alaihissalam akhirnya diampuni oleh Allah, diutus turun ke atas muka bumi untuk menjadi seorang nabi. Fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Maka Allah pun pilih dia. Kapan Allah pilih Adam? Setelah dia berdosa. Setelah dia melanggar, fajtabahu rabbu, Allah pilih dia. Ijtaba maksudnya istofa. Allah pilih dia untuk turun di muka bumi untuk kemudian menjadi pendakwah, mengajarkan tauhid, mengajarkan agama. Subhanallah. Setelah itu dia menjalani kehidupan sulit di dunia, dan nanti Adam alaihissalam kembali ke surga dengan kondisi yang lebih baik, dengan lebih afdal daripada kalau dia tidak berdosa sama sekali. Tidak bersama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdosa bisa lebih afdal daripada sebelum berdosa. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Dia diciptakan dengan punya level iman tersendiri. Ketika dia berdosa, kemudian dihukum turun ke bumi, kemudian terima taubatnya, kemudian dia berdakwah, kemudian ketika dia kembali lebih afdal daripada kondisi semula. Itu semua terjadi karena Allah mentakdirkan dia berdosa. Demikian juga Allah sebut dalam surat Shad tentang Nabi Daud, ya. Ya, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu fakharra raki'an wa anaba. Ketika Nabi Daud paham ternyata saya sedang diuji oleh Allah, maka dia segera bersungkur, dia kemudian istighfar kepada Allah. Dia salah, dia berdosa, makanya dia beristighfar. Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Faghfarna lahu dzalik, kami pun ampuni dosa-dosanya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sungguhnya Daud ini memiliki kedudukan yang dekat dan kesudahan yang baik. Subhanallah, dia bersalah dan dia bertobat, Allah malah mengatakan sungguhnya Daud ini memiliki surga yang dekat, kedudukan yang dekat. Artinya apa? Setelah dia bertobat, kedudukannya menjadi lebih naik. Dan itu yang dia laksanakan, dialami oleh para anbiya. Para nabi, mereka bersalah dan berdosa. Allah kisahkan Nabi Adam berdosa, Allah kisahkan Nabi Nuh yang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan Nabi Ibrahim yang juga melakukan kesalahan. Allah kisahkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar," agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun akan datang. Dan tidaklah Allah memilih hamba-hambanya yang sangat mulia tersebut untuk terjatuh dalam dosa kecuali untuk semakin mengangkat derajat mereka. Kalau seandainya dosa dan taubat tidak mengangkat, taubat yang terjadi setelah dosa tidak mengangkat derajat, maka Allah tidak akan mentakdirkan mereka berdosa. Ketika Allah mentakdirkan hamba-hamba pilihan ini terjerumus dalam dosa, kemudian mereka bertobat, menunjukkan bahwasanya di antara sarana mereka naik pangkat, iman mereka semakin tinggi adalah mereka pernah terjatuh dalam dosa, kemudian mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan, ini bukan maksud saya untuk memotivasi orang berdosa, tidak. Tapi kita tidak akan bisa lepas dari dosa, siapapun kita. Dosa mata, dosa telinga, pasti kita berdosa. Nah, kalau kita berdosa segera bertobat. Segera bertobat agar kita setelah bertobat lebih baik daripada sebelum berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya jika seorang bertobat, maka dibukakan banyak pintu-pintu kebaikan. Fa iyyatubu yaku khairan lahum, kalau mereka bertobat lebih baik bagi mereka. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, kalau kalian bertobat lebih baik bagi kalian, lebih baik, yakinlah. Dunia maupun apa? Maupun akhirat. Namun tobat perlu perjuangan. Dan tobat saya katakan berlevel-level, ada yang tobatnya setengah-setengah, ada yang tobatnya sempurna. Semakin dia tobat sempurna, semakin Allah mencintainya. Semakin Allah mencintai. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa dan Allah Maha menerima taubat. Awalam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubati wa yaqbalu taubatan ibadihi wa yakhudhu sadaqat. Ya. Anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Dialah Allah, huwa yaqbalu taubatan ibadi, yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah Maha menerima taubat. Maka di antara nama Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Seorang yang bertobat hukum asalnya pasti tobatnya diterima, pasti diterima tobatnya. Kalau tidak diterima berarti ada persyaratan tidak dipenuhi. Jika seorang telah terpenuhi persyaratannya, ya, maka pasti tobatnya diterima. Kalau dia menyesali perbuatannya, meninggalkan dosanya, bertekad tidak mengulangi, terpenuhi syarat ini, maka pasti tobatnya diterima karena Allah
di antara namanya At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Dan konsekuensi dari tawab adalah dia pasti menerima taubat. Ini kita sampaikan kepada rekan-rekan kita dan mengingatkan diri kita yang mungkin terjerumus dalam dosa agar jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah. Sungguhnya Allah Tawwab Ar-Rahim, Maha penerima taubat dan Maha sayang. Inilah mungkin ikhwan dan akhwat yang mati Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan-kemuliaan yang bisa diraih dengan beribadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mencintai kita dengan sebab di antaranya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sisihkan waktu untuk beristighfar, bertobat di waktu-waktu yang mulia seperti di antaranya di waktu sahur, bertobat kepada Allah, beristighfar. Semoga kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.